Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, walladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fadilatil mukarramin, segenap guru-guru kita, orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta semua orang-orang yang kita cintai, kita munajat minta kepada Allah, beliau yang masih ada, mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umurnya, dan Allah terus berikan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang sudah wafat, orang-orang yang kita cintai, saat ini kita munajat bersama, beliau ada dalam kenikmatan taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ittihad dan jajaran pengurus lainnya, para Dewan Asatid di Masjid Al-Ittihad, Koordinator Subuh Gabungan Al-Fajriyah Ustadz Nisar, para tokoh yang lain, semua ketua DKM, masjid dan mushola yang tergabung di dalam Majlis Ta'lim Al-Fajriyah, seluruh jamaah yang bisa hadir, yang Allah sempatkan hadir untuk bisa mengikuti rutin ta'lim Majlis Ta'lim Al-Fajriyah di Masjid Al-Ittihad ini. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di masjid ini, apa yang menjadi kebutuhan dan hajat kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rumah kita melangkah ke masjid ini, mudah-mudahan apa yang menjadi salah dan dosa kita, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, semuanya digugurkan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita datang berkumpul ngaji seperti ini dalam rangka mensolehkan diri kita. Mudah-mudahan Allah munculkan semuanya anak-anak kita soleh dan solehah. Amin. Anak kita, keturunan kita semuanya jadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita terus berterima kasih kepada Allah. Bayangkan saudara, di masa pandemik, di masa wabah begini lama, Allah turunkan saudara, umum, bukan hanya di negara kita, seluruh dunia Allah turunkan bala yang begini luar biasa, yang waktunya tidak jelas. Banyak orang yang sudah wafat, tapi terus kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini Allah memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita. Kita masih hidup di tengah begitu banyak orang yang kita kenal sudah wafat menghadap Allah, dalam sehat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad kita sehat, ruhani kita sehat. Buktinya jasad kita gunakan taat kepada Allah, ruhani kita setelah kita ngomong beriman pun kita taat kepada Allah. Ini bukti Allah berikan kesehatan kepada iman kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini terus Allah berikan kepada kita dan keluarga kita sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita di dalam hidup pasti memiliki tujuan dan memiliki banyak keinginan. Setiap kita di dalam hidupnya pasti memiliki tujuan dan banyak keinginan demi keinginan. Apa tujuan hidup kita? Pastinya kita sudah maklum,
Secara umum tujuan hidup kita tidak lain kecuali untuk menjaga alam, memanfaatkan alam, melestarikan alam, yang muaranya adalah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat 56 Allah memberikan penjelasan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Setelah kita memiliki tujuan hidup, tentunya dengan ibadah kepada Allah, kita ingin hidup kita terhormat, kita ingin hidup kita bahagia, kita ingin hidup kita selamat, bahagia, terhormat, mulia, selamat, bukan hanya di dunia, lebih lagi nanti semuanya kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pengennya kita mulia, pengennya hidup kita terhormat, pengennya kita punya status sosial, pengennya kita bahagia, pokoknya pengennya enak aja. Pertanyaannya, apa yang menjadikan manusia terhormat? Apa yang menjadikan manusia terhormat dan dia bakal selamat di dunia serta akhiratnya? Sangat jelas Allah menjawab dalam surat At-Taubah ayat 20 tuh, ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kalau pengen memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah, kalau pengen selamat dunia akhiratnya, syaratnya minimal 3. Yang dalam ayat ini At-Taubah ayat 20, alladzina amanu, mereka orang beriman, wa hajaru, hijrah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, serius sungguh-sungguh di jalan Allah, bi anfusihim, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya, a'dhamu darajatan indallah, agung betul derajat mereka di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka orang-orang yang memiliki keberuntungan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya lihat snacknya udah mulai keluar, airnya udah mulai keluar, masya Allah. Girang nih ngaji ya. Jadi saya dari tadi bingung nih, ini tumbenan saya ceramah tegang begini begitu. Biasanya nggak begini saya mah. Jadi begini nih, kan udah makanan udah mulai keluar tuh. Ya, panitia karena nggak pegang mic, saya pegang mic. Ya, yang udah dapat silahkan ngemil, salahkan ngemil. Ngajinya sambil ngemil, cocok kagak tuh? Mantep dah, nggak bakalan ngantuk kalau gitu. Jadi yang udah punya makanan, yang udah punya air, dengerin ceramah sambil ngemil. Cuman kalau boleh jujur nih, ini telat banget datangnya. Begitu saya naik, turun nih makanan. Ya saya kekeduman kalau begini caranya. Kalau boleh jujur begitu sebenarnya mah ya. Kenapa nggak dari tadi baik begitu? Saya lagi tadi, mana minumnya ini? Begitu saya naik, turun semuanya. Akhirnya begini, saya silahkan dah. Ya, saya silakan makan mencicipi, biarin saya mah gak keduman, gak ngapa-ngapa. Bapak Ibu, oh iya, jangan tegang, jangan tegang. Udah pernah kenal saya kan, kalau ceramah jangan tegang, saya jadi bingung loh tegang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin derajatnya tinggi di hadapan Allah, kalau ingin mulia, kalau ingin selamat, syarat mutlak utamanya wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah Allah anugerahkan kepada kita, saudara. Sesungguhnya kita ini terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai pun dia diberikan jabatan tinggi, saudara, jabatannya tinggi, ini juga sama nih mic-nya, nagih, belum minum juga rupanya mic-nya. Hartanya melimpah, anak keluarganya sehat semua, nggak ada kurang satupun. Tapi kalau dia tidak diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hina, saudara. Sekalipun duitnya susah ngitungnya, saking banyaknya, sekinin namanya, sekinin. Orang dulu namanya sekinin apa ya kalau duit apa yang susah dihitung. Tapi kalau sudah tidak diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, hina, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi apapun, alhamdulillah, anugerah Allah yang begitu besar telah diberikan kepada kita.
dan wajib kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kalau ingin selamat, kalau ingin terhormat. Cuma masalahnya kalau sudah Allah berikan iman ini, apa yang terjadi? Allah katakan Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan saja, kata Allah, setelah berucap amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Artinya kalau kita mengikrarkan diri di hadapan Allah, beriman kepada Allah, siap-siap saja menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dunia tempat kita berpijak ini tempat kita nanam, Pak. Ujiannya banyak, bukan tempat metiknya nanti di akhirat. Kalau kita di dunia beriman kepada Allah, taat kepada Allah, lalu Allah berikan ini dan itu, hati-hati saudara yang dirahmati Allah. Begitu khawatir nanti di akhirat Allah sisakan tinggal sedikit, saudara. Maka karena itu orang beriman banyak ujiannya. Seperti wabah saat ini yang Allah turunkan. Bagi kita orang beriman, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa banyak orang yang dengan wabah ini takut mati, saudara. Padahal kalau kita berpikir positif, betapa Allah lagi ngirim surat cinta kepada kita. Dengan dikirimnya wabah, kau takut mati, padahal mati tidak harus dengan wabah. Artinya kau siap-siap berhadapan dengan pengenal Allah Subhanahu wa taala. Mumpung hidup tinggal sisa, mumpung hidup tinggal sedikit, saudara. Kenapa saya bilang sisa? Karena jujur saja umur kita yang sudah dijalanin sama yang belum, rasa-rasanya banyakan yang rasa-rasanya banyakan yang udah dijalanin, saudara. Betul tidak? Andai Allah berikan kita umur 50 tahun saat ini, belum tentu 50 tahun lagi kita diberikan umur oleh Allah. Artinya berarti umur kita tinggal sisa. Ujian banyak. Kadang-kadang semakin kita taat kepada Allah, semakin gede ujian dari Allah. Kita minta rezeki enggak dikirim-kirim sama Allah Subhanahu wa taala. Malah tetangga kita sembahyang kagak, puasa kagak tuh bocah. Sama orang tua galak, sama saudara mukanya merah mulu. Gedeg beboan sama orang. Duitnya banyak, ada kayak begitu orang? Sembahyang kagak tuh orang, buka aurat. Pengikutnya banyak, penggemarnya banyak, sama orang tua hubungannya kurang bagus, sama saudara galak. Tapi kadang-kadang kita melihat rezekinya melimpah, sehat. Kalau ada yang terjadi kayak gitu, saudara, kalau ada yang terjadi kayak gitu, apa kata Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'ashihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Kalau kau melihat seorang hamba yang Allah berikan kenikmatan dunia apa yang dia pengen, tapi atas dasar kedurhakaan dia kepada Allah. Kalau kau melihat seorang hamba yang Allah berikan dunia apapun bentuknya, jabatan, harta, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, apa yang dia inginkan dikasih Allah, padahal dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama, pastikan huwa istidraj, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena itu setelah kita beriman kepada Allah, ayo banyakin siap-siap berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara, Nabi katakan al iman uryan. Iman ini kondisinya telanjang, Pak Bu. Wa libasuhu taqwa, pakaiannya adalah takwa. Wa samratuhu al haya, buahnya malu. Jadi kalau banyak jadi orang beriman, banyak malu. Kalau jadi orang beriman, banyak malu. Malu kalau hidupnya banyak ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Bapak Ibu, bayangin, ada 3 potensi besar yang Allah berikan kepada kita. Badan ini mahal, dan 3 potensi besar yang Allah berikan kepada kita. 1, akal. 2, jasad. 3, ruhani. Badan ini mahal, tapi 3 potensi besar yang Allah berikan di jasad ini, di dalam diri kita ini apa? 1, akal kita. 2, badan kita. 3, rohani kita yang tidak terlihat. Dan ini perlu makan semuanya. Akal perlu makan, jasad perlu makan, perlu nutrisi, rohani kita juga perlu makan agar sehat.
Apa kalau begitu makanannya? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jasad kalau pengen sehat, jangan sembarangan makannya. Pertama yang halal, yang baik dan tidak berlebihan. Sehat insya Allah. Jadi orang beriman makannya selektif, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya halal tapi bermutu, bergizi. Tapi kalau orang dulu nggak ngomongin gizi, ngomongin halal saja. Sebab yang namanya gizi orang dulu dikit, nggak ada. Ya kan? Orang dulu duitnya nggak ada, rezekinya sedikit, sempit. Orang tua kita dulu anak banyak, duit kagak punya. Yang penting ada nasi udah beres. Adapun perkara lauk kadang-kadang ke terasi jadi. Ya enggak? Ini kan muka-muka produk terasi ini kan kelihatannya. Tapi bocah sekarang nggak bisa. Tapi karena berkahnya banyak orang dulu, walaupun kita dulu waktu sekolah, sebelum berangkat sekolah kita makan nasi goreng pakai terasi, tapi kita cerdas, orang dulu bersih petaknya, bener gak? Sekarang nggak bisa, saudara. Coba-coba anak kita setiap pagi dikasih terasi, kagak bisa ulangan. Begitu ulangan baru mikir dikit keluar asap, bos, ngeheng palanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi makanannya halal, thayyibah. Ya, yang halal, yang bergizi. Dan gara-gara makanan ternyata Nabi Ibrahim jadi mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim itu kenapa diberikan pangkat Khalilur Rahman, dikasih oleh kekasih Allah yang Maha Penyayang? Ternyata salah satu alasannya gara-gara makanan. Nabi Ibrahim itu kalau makan nggak pernah sendiri, ngajak orang, kayak orang dulu, orang tua kita dulu kalau makan bareng-bareng jamaah, betul kagak? Orang dulu sama orang beda. Orang dulu kalau makan bareng-bareng sekeluarga, nggak sendiri-sendiri. Orang tuanya udah masak nasi bareng-bareng. Kenapa bareng? Sebab kalau bareng-bareng nanti habis bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri bahaya. Yang duluan makan banyak, yang belakangan kebagian, kan begitu. Betul kagak tuh? Kenapa? Karena terbatas banget orang dulu. Kalau orang sekarang jarang makan bareng-bareng. Cuma kalau kita makan bareng, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita maulid nih, kita acara apa, makan bareng, yang itu berkah tuh. Senampan makan berempat, itu ada syaratnya. Jangan main ngasal aja. Yang pertama kita harus sepakat dulu sama teman yang berempat itu. Salaman, ini kita mau makan pakai jari berapa? Jari 4 apa jari 3 apa jari 5? Jangan anak pakai 3 ente 5, ente cepet habis kalau begitu. Ya, sepakat dulu. Ya, kita sepakat nih berapa jari yang kita mau kita pakai. Ya. Yang kedua, syaratnya kalau makan berempat begitu senampan, jangan ngeliatin mulut orang kalau lagi makan. Kalau ngeliatin mulut orang kita sewot bawaannya. Cepet asik kalau makan begitu ini. Yang ketiga, kalau lagi makan jangan pernah ngurusin galengan orang. Urusin galengan sendiri. Jangan segala inilah diacak-acak. Ini akalnya orang sekarang banyak banget. Karena lauknya sedikit, akhirnya ngacak-acak. Yang ini dicomot, digigit, ditaruh depan dia. Yang ini dicomot, gigit, ditaruh depan dia. Numpuk lauk depan dia, yang ono habis. Jember temennya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen sehat, makanan yang selektif, halal, thayyibah. Yang haram tidak boleh masuk. Yang kedua, olahraga, insya Allah sehat. Karena kalau badan sehat enak dipakai ibadahnya, betul tidak? Cuman kadang-kadang kita kalau mau ibadah kalau lagi sakit pengen ngaji, lagi sakit pengen ke masjid, begitu sehat di Pemda mulu adanya, gitu. Kita kan begitu kadang-kadang Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akal. Ini masya Allah mahal nih akal. Kita Bapak Ibu kenapa masih dianggap sama orang sampai gini hari? Orang masih nganggap kita karena akal kita masih fungsi, betul kagak? Karena akal kita masih fungsi. Walaupun dia itu perempuan cakep banget, PA, siapa yang mau coba? Betul kagak? Ini mohon maaf, kita terhormat saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
karena akal kita masih berfungsi, maka gunakan akal ini untuk memikirkan apa yang Allah ciptakan. Saudara yang dirahmati Allah, jangan mikirin Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan apa yang Allah ciptakan. Ini begini banyak. Allah ciptakan badan kita, Allah ciptakan alam, Allah ciptakan ini. Belajar dari alam, belajar dari Al-Quran, baca Al-Quran, baca alam, baca semua kejadian. Kalau kemarin kita ngelihat orang sakit, suatu saat kita sakit, saudara. Kalau kita kemarin ngelihat orang mati, suatu saat kita mati. Semua apa yang kita lihat suruh baca oleh Allah Subhanahu wa taala agar otak ini cerdas. Otak ini kalau pengen cerdas banyak baca. Makanya kenapa B.J. Habibie cerdas banget. Memang di samping otaknya cerdas, banyak baca, saudara yang dirahmati Allah. Nggak males. Anak sekarang cerdasnya kurang. Kenapa? Bacanya bukan baca ilmu. Begitu lihat handphone, pelajarannya karena memang sudah pakai internet, sedikit belajarnya. Paling juga dia belajar dari pagi sampai jam 11. Tapi jam 11 yang ke sono, dia udah nggak ngelihat pelajaran lagi. Ngelihat apa Ustadz? Ngelihat kuda kawin. Itu yang bikin racun, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu. Makanya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang paling mahal di dalam diri kita ada nilai ruhani, nilai iman. Inilah yang harus makan. Iman ini kudu makan. Makannya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makannya apa? Sehat. Makannya taat kepada Allah. Karena iman yang kita miliki ini naik turun. Al-iman uryan. Al-iman yazid wa yanqus. Iman ini bisa naik, bisa turun. Bisa naik, bisa turun, bisa tambah, bisa kurang. Wa yazidu fi taatillah, tambahnya iman karena taat kepada Allah. Wa yanqusu bi maksiatillah, kurangnya iman karena dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, alhamdulillah Allah hidupkan kita sebagai manusia terhormat. Allah anugerahkan iman yang tidak ada bandingannya. Dunia mah jangan lagi sama iman kita, sama qobliyah subuh aja udah kalah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ini bukan ngecilin dunia. Dunia sebenarnya kata Ibnu Athaillah, kalau dunia ada harganya di hadapan Allah, maka orang yang tidak taat kepada Allah jangan dikasih rezeki, dikasih napas aja sama Allah enggak, saudara. Kalau dunia ada harganya di hadapan Allah, kata saya Ibnu Athaillah ini dalam kitab Hikam. Jangankan orang yang tidak taat kepada Allah, jangankan dikasih dunia, dikasih kedudukan, harta, dikasih napas aja orang kafir enggak sama Allah. Kenapa? Karena dunia ini karena enggak dianggap sama Allah, maka sering dunia diberikan kepada orang yang tidak taat kepada Allah, yang durhaka kepada Allah, bahkan yang tidak kenal Allah. Malah kadang-kadang orang yang dekat sama Allah, dunianya dibikin sempit. Kenapa? Karena dia sedang dipersiapkan Allah besok masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita minta kepada Allah, kita masuk surganya tidak sendiri, tapi bersama keluarga kita. Amin. Di bawah pertolongan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bawa nih iman sampai meninggal. Sebab kesempurnaan orang hidup dan Allah berikan itu bukan saat ini, tapi nanti endingnya tuh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah katakan, tamamun ni'mah al-mautu ala dinil Islam wal iman. Kesempurnaan nikmat Allah yang begini banyak, tapi nanti sempurnanya, paling sempurnanya nikmat Allah apa? Al-mautu ala dinil Islam wal iman. Matinya beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf saudara, kalau kita melihat orang tua, saudara, tetangga kita yang sudah meninggal dan dia meninggal jalan iman, itu udah aman. Yang belum aman kita, saudara yang dirahmati Allah. Kita belum aman. Kenapa? Orang kalau masih hidup, masih ada umurnya, masih bernapas, kesempatannya banyak. Dari orang baik menjadi jahat, dari jahat menjadi orang baik. Makanya sampai meninggalnya pun ditalkin sudahnya tuh, diajarin talkin. Sekalipun itu kiai, saudara yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena iblis berusaha keras mengeluarkan imannya dari dia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan husnuzon agar di umat selamat kalau dia beragama Islam, walaupun waktu hidupnya banyak durhaka, saudara, tetap begitu disyahadahkan, ditanya sama imam, bagaimana kalian menyaksikan mayit ini ahlil khair? Khair, baik udah. Kenapa? Karena pengen selamat Nabi ini umat.
Kalau disaksikan 40 orang bahwa mayit ini orang baik, maka selamat dia di hadapan Allah Subhanahu. Jangan ngomong begini, bagaimana kalian menyaksikan mayit ini khair? Bagaimana khair sih? Ayam saya hilang 2 kali sama dia gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesempurnaan nikmat itu manakala ia wafat menghadap Allah dalam Islam, dalam iman kepada Allah Subhanahu. Karena itu udah jadi orang beriman nggak boleh ngeluh lagi kepada Allah. Banyak terima kasih banyak kepada Allah. Alal akil antakuna lahu sa'atun yatafakkaru fi sunillah. Orang berakal hendaklah dia berpikir, duduk bersimpuh kepada Allah, mikirin apa yang Allah telah Allah kasih. Jangan mikirin apa yang Allah belum kasih. Jadi nanti banyak syukur kepada Allah. Kalau dia mikirin Allah udah kasih kita hidup, kasih keluarga, anak, istri, suami, rumah, pakaian, ya Allah. Dengan ibadah kita yang begitu kecil, segitupun ibadah kita kecil, Allah lagi sedangkan persiapkan kita nanti kenikmatan yang luar biasa di surganya Allah. Padahal ibadah kita durasinya sebentar. Emang seberapa sih kita lama di dunia? 100 tahun. Lemah orang sekarang, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Enggak lama kita hidup di dunia. Dipotong dengan masak balik, dipotong ngobrol, dipotong tidur. Coba berapa lama kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Allah lagi siapkan kenikmatan yang tidak ada ujungnya. Apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cerita surga sama dunia beda. Seenak-enaknya orang di dunia ada halangannya. Surga nggak pernah kentut, nggak pernah pusing, nggak pernah masuk angin. Dunia mah kentut mulu kalau makan durian kebanyakan. Bener gak? Dan kentut sekarang alhamdulillah enggak, tapi masalah berkah corona, kentut yang dulu sebelum ada masa corona orang sewet, sekarang kentut kagak sewet. Kalau batuk baru tuh begitu batuk buset, parah nih orang, pulang itu. Dulu kentut sewet Pak, sekarang kentut baru kita nikmati aja barang-barang begitu sekarang. Tapi kalau batuk bahaya kalau zaman sekarang, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Dulu kalau orang batuk dibiarinin, kalau sekarang dikeroyok bisa. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata begitu masa corona masuk, ada sesuatu yang tadinya kita sewat, sekarang sudah tidak sewat. Yang tadinya kita nggak sewat, sekarang jadi sewat. Apa? Batuk. Makanya kalau batuk pakai plastik, bawa plastik satu-satu begitu. Bawa pulang, kasih keluarga, begitu. Makan tuh batuk buah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman kita hidup, dengan iman kita beramal, dan dalam iman kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita hidup kalau nggak beriman kepada Allah? Buat apa hidup kalau kafir, saudara? Yang jelas-jelas bahan bakar neraka cuma 2, batu dan manusia. Manusia yang mana? Yang sampai meninggalnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman kita beramal. Artinya apa yang kita kerjakan kalau dasarnya iman kepada Allah, itu nanti ada nilainya. Walaupun dia orang baik, banyak derma, sering nolong orang, tapi kalau nggak dasar imannya kepada Allah, Nabi bilang kal gubar, ibadahnya, kebaikannya itu seperti debu yang bertebangan, sama sekali nggak ada nilainya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia saja dia dikatakan orang dermawan, tapi nanti di sisi Allah nggak ada nilainya, saudara. Dan dalam iman kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam husnul khatimah. Ya Allah biha Ngaus. Ini ya caranya begitu mulim. Ya Allah biha, ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Dengan dalam iman kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jaga nih iman kita, jaga iman keluarga kita, jangan durhaka kepada Allah, banyakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai pun berlanjur durhaka kepada Allah, karena kita bukan maksum, segera minta maaf. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah, bergegas, berlari menuju ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imran ayat 133. Segera minta maaf kepada Allah. Orang yang banyak minta maaf kepada Allah, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Siapa orang yang melazimkan menawarkan istighfar, banyak minta maaf kepada Allah, nangis,
Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan setiap kegundahannya faraja, kebahagiaan. Enggak galau. Orang kalau banyak minta maaf kepada Allah, hidupnya tenang. Wa min kulli dikin mahraja. Dari setiap kesulitannya mahraja, Allah kasih jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dia dari sesuatu yang tidak pernah diduga-duga. Artinya kalau kita pengen dikasih rezeki sama Allah merutuk, enggak diduga-duga. Satu, banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, saudara, saya tanya Habib Alwi Segaf Al-Busro, kata beliau kalau pengen nyari duit, mancingnya kudu pakai duit, begitu katanya. Jadi kalau kita pengen dapat duit banyak, keluarin duit yang banyak juga. Kayak sumur, saudara. Sumur itu kalau kita timba airnya, maka itu nanti airnya segitu-gitu juga, bahkan bisa lebih. Tapi kalau itu sumur kagak ditimba-timba, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka airnya jadi jelek. Harta kita kayak begitu, kalau kita tendem aja, kita nggak keluarin, harta kita jadi rusak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kotor. Sumur kayak begitu, ditimba airnya semakin bersih dia. Coba kalau sumur kagak ditimba-timba sampai setahun, kotor airnya, saudara. Begitulah harta kita di hadapan Allah Subhanahu. Mancing duit, pakai duit. Semakin gede empannya, semakin gede dapatnya, insya. Kalau ibarat kita mancing, kalau kita yang kita mau pancing ikan jair, insya Allah pakai cacing dapat. Betul kagak? Kita kalau ibarat, kalau ilustrasi mancing ikan jair, umpannya cacing dapat. Tapi kalau kita memancing ikan tongkol, umpannya kudu segede jair. Betul nggak? Kalau kita mau mancing ikan hiu, umpannya kudu segede tongkol. Itu insya Allah ikan hiu dapat. Coba mancing ikan hiu pakai cacing. Kata ikan hiu, ini mana makanannya? Segitulah harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak menolong, semakin kita banyak sedekah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semakin banyak Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita juga. Itu mah kalau DKM, pembangunan masjid, majelis taklim, cuma nitip doang, saudara. Harusnya kita terima kasih sama dia. Mohon maaf, kalau enggak ada orang yang datang ke rumah kita minta sedekah, belum tentu hari itu kita sedekah. Betul tidak? Karena itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo, umur kita tinggal sebentar lagi. Tahu-tahu. Padahal lagi malam masih mancing tuh di Empang tuh, dia tuh masih mancing di Empang tuh teman kita. Toto pagi-paginya mati. Mungkin nggak? Mungkin. Malam mancing, pagi mati, malam ikut mancing. Nah lo, cepet amat jadi memedi itu orangnya. Sekarang begitu, saudara, hati-hati. Saya juga sama, tahu-tahu orang sekarang, masya Allah. Dan orang nggak, kalau udah waktunya meninggal mah nggak kudu berat masalahnya. Walaupun cuman, ya Allah, itu aki-aki cuman jatuh dari ayunan doang. Emang waktunya mati, ya mati itu dia. Jatuh dari ayunan mati, bayangin. Mati, ngayunnya di tower. Nah, insya Allah tuh rungsep tuh kaki badannya kalau jatuh dari sono. Boy. Yang selanjutnya, wahajaru. Kalau orang pengen mulia di hadapan Allah, pengen terhormat dan selamat, wahajaru, dia hijrah. Jangan diam, harus ada perubahan. Hidup ini harus berubah, harus ada peningkatan, barokah namanya. Sebab Nabi bilang, man kana yaumuhu khairun min amsi bahwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, artinya orang itu semakin baik, bahwa rabih, dia orang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi bahwa magdubun. Siapa orang yang hidupnya sama aja dari kemarin, nggak ada perubahan, begitu terus, nggak ada perubahan apa-apa, magdubun, dia dibenci Allah. Wa man kana yaumuhu sarrun min amsi bahwa mal'unun. Siapa orang yang hidupnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Kemarin dia sholat tahajud 8 rakaat, sekarang cuma 2. Kemarin dia sedekah, sekarang malah nggak sedekah. Mal'unun, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu. Maka tidak kalau kita pengen mulia, semakin tua semakin tunduk kepada Allah Subhanahu. Badan ini semakin banyak ke masjid, semakin banyak majlis taklim. Kalau masalah urusan ini itu nggak akan ada selesainya. Urusan sibuk tidak ada selesainya. Kalau kita bilang masalah, kita banyak masalah, jangan dikata orang juga nggak ada masalah, sama saja.
Orang itu cuma saling pandang. Apalagi masa pandemi kayak gini, Pak. Itu yang tadinya kagak punya masalah juga sekarang mah, betul kagak? Siapa aja Ustadz? Semuanya iya, termasuk Ustadz? Iya, termasuk saya. Kena masalah juga. Masalahnya apa Ustadz? Enggak ada ceramah pisan, begitu. Iya enggak Ustadz? Ustadz lagi curhat, lagi ngasih tahu doangan. Ini juga Al-Fajriyah jarang banget ngundang lagi, kan begitu. Iya, Masya Allah. Jadi dikirain Ustadz itu kagak ada masalah. Emang Ustadz itu gaya hidupnya tenang, karena kalau dia gerasa gerusu dia malu. Begitu. Cuman kalau urusan perut sama, kan begitu. Betul kagak Ustadz baca Najar? Sama. Urusan perut mah. Pencamat. Ya Allah. Ada yang curhat. Saya punya teman di daerah Cipayung, dia ustadz, dia kalem bawaannya. Datang ke rumah dia ojek online. Curhat, ngeluh ke teman saya itu. Dia ngomong begini, Pak Ustadz, ya Allah, semenjak corona pendapatan saya jauh berkurang Ustadz. Emang kenapa? Sekarang mah udah nggak boleh ngangkut orang, ngangkut makanan doang. Terus jadi saya bermasalah nih Ustadz, kagak cukup kebutuhan keluarga, pendapatan saya berkurang Ustadz. Ente berkurang ya? Iya, saya mah macet, begitu katanya. Jadi Bapak Ibu, makanya nggak tahu tuh kenapa nggak didata ustadz-ustadz ya. Yang didata ojek online be diomongin. Dia masih mendingan ngangkut makanan, kita ngangkut apaan, kan begitu. Lah kita ngojek di pangkalan kita malu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang selentidi doang, saring lihat doang, kelihatannya dia enak. Padahal kata dia kita yang enak, betul tidak? Maka karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, nggak usah ngeluh lagi. Ayo hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Perhebat diri kita, banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selesai. Kuncinya rumusnya kalau napas kita masih ada, pasti rezekinya masih ada. Begitu aja rumusnya. Dan hubungan rezeki ini bukan nama hubungannya bukan nama pendidikan, bukan. Mentang-mentang pendidikannya tinggi terus duitnya banyak, belum tentu. Kadang-kadang sarjana nganggur, lulusan SD malah orang kaya. Betul kagak? Betul kagak? Dan kagak ada urusan namanya duit, nama rezeki itu dengan capeknya orang, bukan. Apakah karena capek terus duitnya banyak? Kalau namanya milik mah kadang-kadang lagi enggak capek nyantai nyarinya dapatnya banyak. Malah yang capek pisan gali sumur. Capek pisan tuh gali sumur. Dapatnya sedikit, betul tidak? Kalau urusan rezeki, urusan materi, urusan milik, Allah hubungkan dengan capeknya seorang, pasti mestinya tukang becak kaya semua. Betul kagak? Kenapa? Karena dia kerjanya goes, tenaga, capek, tapi kan biasa-biasa aja. Tapi jangan hina Pak tukang becak. Kenapa? Karena yang saya tahu Pak Bu, yang namanya tukang becak itu semuanya turunan seneng. Kalau naik Pak dia ngos-ngosan. Turunan seneng semua dia sama itu tukang becak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi hijrah. Ini momentum Muharram. Kan tanggal 18 Muharram. Dari tahun ke tahun pergantian waktu, hari, minggu, bulan, tahun ke tahun, itu terima kasih kepada Allah. Kita masih ada. Masih adanya ngapain? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlanjur durhaka, banyakin minta maaf kepada Allah. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan Allah. Perjalanan kita masih panjang. Ini dunia tempat transit, bukan tempat kamu alam kita sebenarnya. Dari alam ruh kita berjalan sampai kita ke rahim ibu kita. Sekarang lagi di dunia, sebentaran transit. Cuma ini penentu walaupun sebentar. Dunia walaupun sebentar waktunya penentu nanti selamat atau tidak dari Allah. Setelah ini kita akan berangkat lagi kemana? Ke alam kubur, ke alam barzah, dan kita di sana nggak mati. Setelah itu kita akan terminal terakhir perjalanan kita bersama-sama kemana? Ke hadapan Allah nanti di akhirat. Faminhum saqiyun wa minhum sa'idun. Sebagian ada yang celaka, sebagian ada yang selamat.
Mudah-mudahan nanti kita semuanya selamat di hadapan Allah, amin. Sekeluarga, amin. Di bawah bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir singkat, wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Serius dia di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Kalau pengen mulia di hadapan Allah, kalau pengen terhormat dan selamat, serius hidupnya, distribusikan di jalan Allah apa yang kita punya. Kita punya harta, kita salurkan di jalan Allah. Kita punya konsep, ajak orang lain, ajarkan orang lain, jangan pelit. Ini yang sering ini, ya mohon maaf, bukan ngobrol ilmu. Lempengan ustad mah ditanya gratis. Oh, dokter mah nanya sedikit, bayar. Ya nggak Kiai? Coba dah nanya sama dokter, Pak bagaimana kalau saya gigi begini-begini? Cepet. Ustadz mau ditanya masalah sampai susah nyari rujukan, mutolaah gratis pisan. Kagak ada terima kasih pada kadang-kadang. Emang pada P aja mah. Malah jadi kelihatannya kalau begini yang murah jadi ilmu akhirat, saudara yang dirahmati Allah. Padahal ilmu akhirat ilmu mahal, kenapa jadi murah di hadapan manusia? Betul kagak? Datang ke dokter spesialis, nanya apa be? Nanya doang bayar, apalagi segala berobatnya. Itu ustadz udah ditanya, dimintain juga jeruknya, dimintain juga berkatnya, pulangnya bawa berkat lagi. Ya udah, makasih ya ustadz, enak lepas ustadz mah, begitu katanya. Bapak ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo serius di jalan Allah subhanahu dengan jiwa dan hartanya supaya kita selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat prinsipnya, apa yang kita sedekahkan cuma nitip, jangan punya sifat bahaya. Apa? Bahil dan sukhun. Ini sifat bahaya nih yang manusia punya, miliki semua nih. Apa itu sifat bahil Ustadz? Bahil itu berbeda sama sukhun, tapi dua-duanya bahil. Kalau bahil ini bahasa Arab, bahil bahasa Arab, sukhun bahasa Arab. Cuman kalau bahil masih mendingan dah. Kalau bakhilun, dia pelit kemana? Orang lain. Kalau ke keluarganya royal, itu bahil. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Asik, ada Kiai Abu. Bentar. Waduh, ada guru saya ini Kiai Abu. Minta jatah kalau begini caranya mana? Wah, bagi dua begitu ntar. Kan ilmunya dari gua, kata Kiai Abu. Bapak Ibu yang rahmat Allah wasallam, guru kita Kiai Abu. Jadi saudara, penyakit bahil ini dua. Satu bahil, dua sukhun. Kalau bahil ini pelit, cuman pelitnya ke orang lain doang. Tuh. Kalau sama keluarganya, sama saudaranya, sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya royal. Itu bahil tuh. Kalau keluarga sama royal, sama orang lain pelit, bahil. Kalau suhun parah, ini ketuanya bahil. Ketuanya dia itu dia pelitnya parah banget itu kalau suhun. Jadi ke orang lain pelit, ke dirinya juga pelit. Nah tuh, itu bahil. Ada nggak orang begitu modelnya? Ada. Duitnya banyak, makanannya ikan tembang baik nggak habis. Tembang lagi, hemat pangkal kaya. Segitu kayanya makan tembang mulu, bilangnya masih hemat baik. Paling naik dikit dia makan ikan yang penyakitan tuh, ikan kembung. Ikan lagi kembung dimakan. Mahalan dikit dia makan ikan Jawa, ikan emas. Itu ikan Jawa itu. Kalau ikan Bogor namanya ikan asep kalau nggak salah itu. Kalau saya, mohon maaf guru-guru, kalau nyari orang pelit, ketemunya di mana Pak Ustadz? Kalau saya nih, mohon maaf ya, ketemunya lagi sholat Jumat. Saya ketemu tuh. Di mana itu? Jadi kalau sholat Jumat, kita khotib masih didengerin sama yang jamaah. Kenapa? Karena kan kita berhadapan-hadapan. Saya suka nyari tuh orang pelitnya mana. Di masjid mana juga saya suka begitu. Kita khotib nih, kita ceramah, dengerin sama dia. Kenapa? Karena kelopak amalnya masih jauh. Itu kelopak amal jalan, mulai deketin dia. Udah mulai mau deket, dia tidur. Udah lewat, mendusin itu orang. Kalau boleh kita turun dari mimbar, kita kelepak, bangun lo. Ntar gua siapa yang ngongkosin, begitu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah biar pada sehat lahir batin ya. Orangnya rezekinya sehat semuanya. Amin ya Allah demikian. Walafa minkum kekurangannya maafin. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.